Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Hari ini kita akan belajar tentang momen gaya. Nah, sebelumnya poin pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah membahas tugas kemarin, yaitu tentang momen gaya. Ibu pastikan untuk teman-teman semua sudah mengerjakan tugas dan sudah mengumpulkan di Google Classroom ya. Jadi sebelum kalian memperhatikan video ini, pastikan kalian sedang membawa buku tugas kalian dan kalian mulai cocokkan apakah jawaban kalian benar atau kurang tepat. Jadi nanti bisa dikoreksi masing-masing ya. Nanti kesalahannya di mana, kurang tepatnya di mana, jadi bisa diselesaikan. Oke, untuk memulai membahas soal, di sini Ibu mau bertanya atau menekankan sedikit tentang pengertian dari momen gaya. Nah, momen gaya itu konsepnya adalah besarnya gaya yang diberikan kepada suatu benda hingga benda itu dapat berotasi atau berputar. Jadi kalau dituliskan rumusnya, rumus dasarnya itu adalah torr sama dengan F dikali L, atau artinya F itu sama dengan gaya, L-nya itu adalah panjang lengan suatu benda itu ya. Jadi itu konsep awalnya yang perlu kalian ingat dan tekankan. Langsung saja untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 di sini ada panjang batang kayu AB adalah 6 meter dan memiliki besar gayanya sebesar 18 Newton. Nah, pertanyaannya, tentukan momen gaya terhadap titik A dan bagaimana arah rotasi batang AB nantinya. Jadi untuk menjawabnya di sini sudah ada pembahasan soal. Untuk soal nomor 1 ya, diketahui tadi gayanya sebesar 18 Newton. Dengan jarak AB atau panjangnya itu 6 meter. Nah, sudutnya 90 derajat. Kenapa 90 derajat, Bu? Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Gaya F-nya itu tegak lurus dengan batang AB-nya. Jadi sudutnya kalau siku-siku berarti 90 derajat. Langsung saja yang ditanyakan torsi. Dimasukkan di sini. Langsung saja ya. Karena ini Ibu hapus saja biar paham. Jadi torsi tadi kan gaya dikali dengan panjang lengannya. Gayanya 18 dan panjang lengan gayanya adalah 6 meter. Untuk gayanya sendiri, kenapa di sini tidak disertakan sin 90? Jadi awalnya kalau misalkan kita tulis seperti ini pun sudah benar. 18 kali 6 meter sama dengan 108 Newton meter, itu sudah benar. Tapi jika misalkan kalian jawabnya torr seperti ini, kalian bisa pakai rumus F sin tetanya. Nah, seperti ini. Karena sin 90 itu sama dengan 1, jadi kalian bisa langsung tulis F kali R sama dengan 18 dikali dengan 6 meter. Seperti itu ya untuk nomor 1. Kalau sudah paham konsepnya, yang kedua adalah arah batang rotasinya kemana, Bu? Arah batang rotasi. Nah, di sini porosnya adalah di titik A. Jadi misalkan kalau kalian tarik gaya F ini, kalian tarik ke arah kanan. Jadi kalian tarik F ini, gaya ini ke arah sini. Nah, berarti ini kan berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti untuk arah rotasi dari batang AB-nya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti itu.
Untuk mengetahui arah ataupun putaran dari batang tersebut, kalian bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya, seperti hukum Lorentz, di mana misalkan kalian menggenggam suatu kawat dengan 4 jari kalian itu searah dengan jarum jam, berarti dia bernilai negatif. Tetapi kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, 4 jari kita tadi, itu tandanya bernilai positif. Tetapi biasanya di buku-buku fisika kita selalu mendapati bahwa kalau yang searah dengan jarum jam itu nilainya positif, dan kalau berlawanan dengan arah jarum jam itu negatif. Itu konsep itu tidak salah, tetapi kurang tepat saja jika diterapkan pada konsep seperti gaya Lorentz dan momentum sudut. Itu kurang tepat ya. Jadi kalian boleh pakai apa saja, yang penting kalian memperhatikan porosnya. Untuk soal nomor 2 selanjutnya, nah di sini hampir sama seperti soal nomor 1, tetapi bedanya di sini ada sudutnya. Dia membentuk sudutnya 30 derajat. Caranya sama seperti nomor 1, yaitu menggunakan rumus Thor sama dengan F sin theta kali R ya. Sepertinya kalian boleh membalik-balik saja karena ini perkalian. Tapi untuk memudahkan ibu ganti saja ya. R-nya di sini. Jadi F sin theta, jadi gaya dikali dengan sin theta-nya dikali dengan panjang lengan dari batang itu. Gayanya berapa? Gaya diketahui 18 Newton. Untuk sin theta-nya berapa? Sin theta-nya kita pakai sin 30. Untuk R-nya diketahui panjangnya adalah 30 cm. Ingat ya, kita ubah dulu satuannya menjadi satuan internasional, yaitu satuannya meter. Jadi 30 cm menjadi meter sama dengan 0,3 meter. Jadi seperti ini. Kalian boleh kok membolak-balikan perkalian ini, mau 18-nya di depan, di belakang, itu terserah. Yang penting nanti hasilnya sama. Yang penting kalian tahu konsepnya ya. Nah, untuk itu 18 dikali 0,3 itu adalah 5,4. Sin dari 30 berapa? Sin 30 sama dengan setengah. Jadi kalian bisa hitung sendiri. Hasilnya adalah 2,7 Newton meter. Itu untuk konsep nomor 2, soal nomor 2. Jadi sudah mulai terlihatkan perbedaan jadi soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kalau sudah paham, sekarang ibu lanjut di soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 nih gambarnya dilihat. Di sini ada batang dan dia memiliki 3 gaya, dikasih 3 gaya. Tetapi perbedaan dari soal sebelumnya, titik porosnya itu ada di sini. Ya, di sini tidak ada di ujung seperti tadi, tapi di 1/4 dari batang itu ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, berapa Bu momen gayanya? Kita bahas bersama-sama. Jadi untuk nomor 3 ditanya adalah momen gaya totalnya. Nah, di sini kalian bisa pakai sigma Thor untuk mencari resultan dari momen gayanya. Nah, sigma Thor itu sama saja F1 kali R1 plus F2 kali R2 plus F3 kali R3, karena di sini ada 3 gaya yang diberikan. Kenapa Bu ini dijumlah semua? Karena kalau misal ya kita tarik gaya ini, karena porosnya di sini otomatis kalau ditarik dia akan menuju kiri. Nah, artinya dia searah dengan jarum jam. Begitupun yang ini, jika ditarik
Nah, jika ditarik, dia juga akan ke arah searah jarum jam. Begitupun ini juga, dia akan searah dengan jarum jam. Jadi karena sama-sama searah, jadi boleh langsung kita positifkan saja. Langsung saja kita masukkan ke rumus bahwa F1, F2, F3-nya boleh kalian bolak-balik, terserah kalian. Jadi di sini Ibu pakai F1-nya adalah 6. 6 dikali 6 cm dirubah ke meter, jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter, ditambah F2-nya berupa 4 Newton, dikali jarak atau panjang lengannya 0. Kenapa 0? Karena gaya 4 Newton ini diberikan pas berada di poros tongkatnya, jadi nilainya 0. Kemudian untuk F3-nya, dia pakai 10 Newton dikali dengan jaraknya itu dihitung ya dari gaya yang diberikan terhadap poros acuannya. Jadi dapat dilihat panjang R3-nya adalah 2 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi bisa kalian jumlahkan sendiri ya, nanti kalau misalkan kalian kurang setuju untuk membuktikan hasil penjumlahannya, kalian bisa hitung sendiri. Jadi hasil akhirnya diperoleh 0,56 Newton meter. Ya, seperti itu ya. Jadi perhatikan arah rotasi dan juga poros dari batang suatu lengan. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 ini juga hampir sama, tetapi bedanya di sini akan membentuk sudut 30 derajat. Kita baca, jika diketahui jarak F1-nya ke poros itu 6 meter dan jarak F2-nya dari poros itu 3 meter, maka tentukan torsi total yang dialami benda pada gambar di bawah. Kalau yang ditanya torsi total, itu sama saja kita pakai torsi, sigma torsi, atau mencari resultan dari momentum gaya itu. Jadi sigma torsi sama dengan torsi 2Y plus torsi 1. Kenapa torsi 2Y? Karena di sini sebentar Ibu kasih coret-coretan dulu. Jadi sebenarnya ini tuh membentuk sudut, nah seperti ini. Nah, yang kita cari adalah sudut yang tegak lurus dengan lengannya. Gaya yang tegak lurus dengan lengannya. Jadi karena F2-nya itu belum pas tegak lurus, jadi kita harus cari F2Y-nya. Ini F2Y, tapi kalau ke arah sini itu berarti F2X. Karena kita cari yang tegak lurus dengan lengan, berarti kita pakai F2Y untuk torsi 2Y-nya. Kita pakai rumus F2 sin 30 ditambah dengan torsi satunya. Torsi 1 sama dengan F1 kali L1. F1-nya 10 Newton, L1-nya 6 meter. Jadi bisa langsung dikali saja. F2-nya 20 dikali panjang lengannya 3, sin 30 itu sama dengan setengah, ditambah F1-nya 10 dikali 6. Jadi di total hasilnya adalah 90 Newton meter. Nah, jadi lihat ya. Jadi kalian jangan terprovokasi dengan soal, misalkan di sini sudah ada F20, kalian nggak bisa langsung pakai F20 dikali dengan L-nya saja tanpa menggunakan sin, itu kurang tepat ya anak-anak. Jadi kita harus menggunakan sin 30 untuk menyelesaikan soal nomor 4. Nah, untuk soal terakhir, soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini kalian harus bisa mengilustrasikan
soal cerita ini menjadi sebuah gambar, seperti soal-soal sebelumnya ya. Nah, diketahui sebuah batang homogen bermassa 7 kilo dan panjangnya 50 cm. Diberi beban 3 kilo pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya sebagai tumpuk. Nah, jika F sebesar 230 Newton mengarah ke atas, bekerja pada jarak 5 cm dari titik tumpu, maka hitunglah momen gayanya. Nah, jadi nanti Ibu akan tampilkan gambarnya di sini ya. Untuk soal nomor 5. Jadi kita langsung saja pakai rumus sigmator. Karena di sini di dalam soal itu terdapat 3 gaya yang diberikan, berarti kita pakai F1 R1 ditambah F2 R2 karena sama-sama. Karena gaya yang 2 tadi mengarah ke bawah dan gaya yang satunya mengarah ke atas. Jadi kalau mengarah ke atas berarti dia berlawanan dengan gaya-gaya lainnya. Seperti itu ya. Karena titik tumpunya itu ada di ujung. Nanti Ibu sertakan gambarnya di samping sini ya, untuk memperjelas bagaimana gambaran soal nomor 5 itu. Nah, untuk M1, jadi untuk mencari F atau gaya berat itu kita pakai rumus massa kali gravitasi. Massa kali gravitasi kali R plus massa gravitasi kedua kali R dikurangi F kali R. Nah, untuk massa pertama itu kita pakai 3 ya. Ini kebalik. Tiga kali 10 dikali 0,5. 0,5 itu diperoleh dari 50 cm diubah ke meter. Jadi 0,5 ya. Kemudian setelah itu kita cari gaya kedua, yaitu 7 kali 10 70. Ini kebalik ya. 7 kali 10 70 dikali 0,25. Nah, 0,25 itu diperoleh dari setengahnya 50. Karena letak F2 nya itu berada di tengah-tengah titik lengan dari suatu bendanya. Nah, untuk yang ketiga di minus 230 dikali 0,05 meter. Kemudian kita hitung ya, 30 kali 0,5 itu sama dengan 15. 70 dikali 0,25 itu sama dengan 17,5. Dan dikurangi 230 kali 0,05 sama dengan negatif 11,5. Kita jumlahkan bersama-sama dan hasilnya adalah 21 Newton meter. Jadi nanti untuk konsep nomor 5 itu kalian harus bisa menggambarkan bentuk dari soal itu sendiri. Nanti Ibu akan tempelkan di sini ya, biar terlihat bagaimana gambarannya untuk mengerjakan WhatsApp grup kelas. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.